Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jika Bapak Ibu masih belum subscribe channel ini, bisa langsung saja subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-18 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Tuhan Penolongku yang Setia. Terambil di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Kita akan memetik sebuah pelajaran rohani dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca pada kesempatan ini. Pasti ada berkat yang dapat memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kita bisa mengamininya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan itu dekat dengan kita meskipun rasanya dia tidak hadir. Tuhan itu memperhatikan kita walaupun sepertinya dia tidak melihat. Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita sekalipun tampaknya dia diam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ada banyak peristiwa-peristiwa berdarah yang memilukan hati.
Sebut saja peristiwa 10 November tahun 1945. Kala itu, arek-arek Surabaya telah berjuang membela kemerdekaan ini dan tidak sedikit yang menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenang peristiwa tersebut, dibuatlah sebuah tugu pahlawan. Kemudian peristiwa pada tanggal 30 September tahun 1965, ada beberapa jenderal dan perwira yang gugur menjadi pahlawan revolusi kala itu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibuatlah monumen Pancasila Sakti. Peristiwa pada tanggal 11 Oktober tahun 2001, sebuah bom dengan daya ledak tinggi telah meluluh-lantakkan Sari Club di Jalan Legian Bali. Untuk memperingati peristiwa itu, dibuatlah monumen bom Bali. Samuel juga membuat sebuah tugu peringatan yang diberi nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Hal tersebut mengingatkan peristiwa pertolongan Tuhan terhadap umatnya dari tekanan dan penindasan orang Filistin. Oleh karena itu, Tuhan adalah satu-satunya penolong yang setia dalam kehidupan Samuel, saya, dan Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat rohani apakah yang kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini? Berkat rohani yang pertama ialah pertolongan Tuhan diawali ketika kita mengadakan pembaruan diri secara total. Berkat rohani yang pertama ini didasari oleh 1 Samuel pasal 7 ayat 2-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikisahkan ada seorang yang bernama si A. Si A adalah anak Tuhan yang terus mengalami masalah bertubi-tubi. Bukan hanya usahanya saja yang mengalami gulung tikar, tetapi juga rumah tangganya yang mengalami keretakan. Melalui kisah ini, maka akan timbul beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada si A? Mengapa Allah membiarkan si A mengalami peristiwa ini? Apakah Allah tidak menolongnya? Selidik punya selidik. Selain si A datang ke gereja, ternyata ia juga datang ke tempat yang lainnya. Imannya masih mendua dan ibadahnya kepada Tuhan hanya menjadi topeng belaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadaan tersebut tidak jauh berbeda dari perilaku bangsa Israel kala itu. Di bawah kepemimpinan Imam Eli, kehidupan dan kerohanian bangsa Israel semakin merosot. Mereka hidup menyembah ilah-ilah lain yang mendatangkan kecemburuan Allah. Akhirnya, kemuliaan Allah meninggalkan bangsa Israel. Dan sebagai akibatnya, selama 20 tahun bangsa Israel ditindas oleh orang Filistin. Samuel menyerukan pertobatan dan pembaruan kembali iman mereka dengan cara mentaatinya. Samuel berseru agar bangsa ini menjauhkan para allah asing dari hadapan Allah. Allah asing yang dimaksud adalah Asitoret. Asitoret merupakan dewi kesuburan, dewi asmara, dan juga dewi perang yang dikenal oleh orang Israel melalui orang Kanaan. Dan juga Baal adalah dewa orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyembahan kepada Baal mempengaruhi dan sekaligus mempertentangkan penyembahan kepada Allah sepanjang sejarah Israel. Sikap seperti inilah yang membuat hati Allah cemburu dan melukai hatinya. Samuel berseru agar bangsa tersebut hanya menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah merupakan titik awal pembaruan. Di Mizpah, mereka mengadakan pertobatan yang dibarengi dengan berpuasa. Mereka juga mengadakan pengakuan dosa di hadapan Samuel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah benar-benar menekankan betapa pentingnya kita hidup dalam firman-Nya dan hidup terbuka terhadap pembaharuan. Hal ini ditekankan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4-5 yang berbunyi, "Jangan ada padamu ilah lain, sebab Allah itu pencemburu." Dan juga dalam Tawarik pasal 7 ayat 14, Tuhan akan memulihkan umatnya apabila berpaling dari jalannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di zaman yang sudah modern ini, umat Tuhan ada yang masih menyembah berhala. Apakah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini masih ada berhala-berhala yang mendukakan hati Tuhan? Jangan-jangan penyebab permasalahan yang timbul di dalam kehidupan kita
disebabkan karena kita menduakan Tuhan. Sikap seperti inilah yang membuat hati Allah cemburu. Dan kita harus menjauhkan diri dari godaan seperti itu. Kita harus mengadakan pembaruan secara total terhadap kemurnian iman kita dari ilah zaman ini. Dan tentu kembali mengasihi Dia secara total. Sebab pertolongan Tuhan yang secara total selalu diawali dari pembaruan secara total pula. Berkat rohani yang kedua ialah pertolongan Tuhan didasari ketika kita mengadakan penyerahan diri secara total. Berkat rohani yang kedua ini didasari dari 1 Samuel pasal 7 ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menghadapi masalah, kita dapat menyelesaikannya lebih banyak hal dalam 1 jam bersama Allah daripada seumur hidup tanpa Dia. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan oleh Oswald, tak perlu takut selama kita berada pada batas-batas moral Tuhan. Kita dapat dengan berani mengatakan Tuhan itu penolongku. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali kepada teks. Orang-orang Filistin mengira bahwa pertemuan di Mizpah merupakan persiapan perang. Padahal Israel tidak diperlengkapi untuk berperang. Di Mizpah mereka mengadakan pertobatan secara massal. Itulah sebabnya para raja Filistin mengadakan persepakatan untuk menyerang Israel. Menghadapi situasi seperti ini, mereka menjadi takut dan mereka meminta Samuel untuk memohon pertolongan kepada Allah. Samuel datang dengan membawa korban penyembahan kepada Allah dan memohon pertolongannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah campur tangan atas bangsa ini. Ia menunjukkan kemahakuasaannya dan pada akhirnya bangsa Israel memukul kalah orang-orang Filistin. Wujud dari penyerahan diri kepada Allah ditunjukkan melalui datang membawa korban. Penyembahan merupakan wujud penyerahan diri bangsa itu secara total. Allah melihat ketulusan bangsa itu dan Ia menolong mereka dengan menunjukkan kemahakuasaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjanjian baru kita mengenal nama Yesus, di mana Ia menyembuhkan banyak sekali perkara-perkara yang ajaib, menyembuhkan Yairus. Bahkan Ia memohon untuk Yesus datang ke rumahnya. Namun waktu itu kedatangan Yesus ke rumah Yairus tertunda oleh karena dihadang oleh wanita pendarahan. Dan akhirnya nyawa anak itu tidak tertolong lagi. Kristus datang membangkitkan anak tersebut dan juga membangkitkan pengharapan Yairus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita datang dengan merendahkan diri di hadapannya, maka Allah akan menyatakan kuasa-Nya, menolong kita. Berilah Allah ruang gerak di dalam hidup kita, maka Ia akan mengatur hidup Bapak Ibu Saudara. Bila Allah yang mengambil alih, Dia pasti menyelesaikannya dengan sempurna. Berkat rohani yang ketiga ialah pertolongan Tuhan menghasilkan pemulihan diri secara total. Berkat yang ketiga ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu karya seni dunia barat yang terkenal hebat ialah Pieta, karya Michelangelo. Karya seni tersebut menggambarkan Maria yang berduka memeluk Yesus setelah disalibkan. Apakah hidup Bapak Ibu Saudara saat ini sedang memeluk Yesus atau memeluk hal-hal yang lainnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikisahkan ada seorang datang dan memukul patung dengan palu godam yang terbuat dari marmer tersebut hingga rusak parah. Beberapa ahli seni berusaha untuk memperbaikinya supaya kembali kelihatan sempurna. Mungkin hidup Bapak Ibu Saudara saat ini hancur berkeping-keping, hancur seperti potongan-potongan puzzle yang berserakan kemana-mana. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang menolong untuk merangkai kembali potongan-potongan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya akan menjadikan suatu gambaran yang utuh, suatu gambaran yang indah dan sempurna di hadapannya. Yesus adalah sahabat yang tetap mau menghampiri dan menolong kita, sementara yang lainnya melangkah pergi. Allah memukul kalah orang-orang Filistin
dan semua kota-kota yang telah dirampas atau diambil oleh orang Filistin dapat direbut kembali. Allah memberikan kecukupan dan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan itulah tanda pemulihan yang diberikan kepada umatnya. Allah sanggup memulihkan keadaan kita, mulai dari fisik kita yang lemah, ekonomi kita yang sedang turun, atau hubungan kita saat ini yang sedang retak. Ia sanggup menolong kita secara total ketika kita mempercayainya secara total. Tuhan akan memelihara kita sampai akhir. Masa lalu dan masa depan ada di tangan Tuhan. Jadi mengapa kita mengkhawatirkan masa kini? Tuhan memegang kendali hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengimani renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Engkau adalah penolong kami yang setia ya Tuhan. Ketika yang lainnya pergi, tapi Engkau adalah seorang sahabat yang tetap dekat dalam kehidupan kami. Engkau mengerti air mata kami, Engkau mengerti pergumulan kami, dan Engkau mengerti apapun yang sedang kami hadapi ya Bapa. Tapi kiranya Tuhan, iman kami, penyerahan diri kami secara total akan kami serahkan kepada Tuhan. Ambil alih kehidupan kami, kontrollah kehidupan kami, arahkan kehidupan kami, sehingga kami tetap bersemangat, tetap bergairah menjalani kehidupan ini. Sebab kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Dan ketika kami menghadapi suatu tantangan-tantangan yang besar, di sanalah kami akan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan kami percaya ke depan Engkau akan terus menolong kami, menuntun tangan kami, dan sampai kami menyudahi kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Pulihkan kehidupan kami ya Tuhan, pulihkan keluarga kami ya Bapa, pulihkan usaha kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ibu saudara yang terkasih, jika merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video renung-renungan di channel ini kepada saudara seiman yang lain, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.